Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait agenda Presiden Prabowo Subianto, kita sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo langsung dari New York, Amerika Serikat. Marcel, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana keadaan di sana, situasi dan kondisinya, dan juga apa agenda Presiden Prabowo Subianto hari ini? Selamat malam dari New York, Glory, Jose, dan juga pemirsa. Kalau berbicara soal suasana, sepanjang hari ini sebetulnya delegasi jurnalis dari Indonesia ini sudah mendapatkan kesempatan untuk datang langsung ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Kita melihat bagaimana lokasi dari sidang Majelis Umum PBB ini sudah siap untuk menyambut para kepala negara dan juga delegasi dari anggota PBB untuk mengikuti sidang Majelis Umum nanti, terutama agenda utamanya adalah General Debate di tanggal 23 September. Nah, kalau kita berbicara soal agenda dari Presiden Prabowo Subianto maupun keseluruhan delegasi Indonesia selama pekan dari pertemuan high level atau pertemuan tingkat tinggi ini, tentu ada banyak sekali, bahkan ada lebih dari 200 undangan yang diterima oleh Indonesia. Kira-kira apa saja yang nantinya akan menjadi prioritas atau yang akan dihadiri oleh Presiden maupun Menteri dan juga delegasi Indonesia lainnya? Saya akan berbincang bersama dengan Pak Hari Prabowo selaku Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB. Pak Bowo, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar? Terima kasih Pak Bowo, kabar baik. Pak Bowo, jadi kalau bicara soal tadi ya ada lebih dari 200 undangan. Ini apa yang sudah dipastikan Indonesia akan hadir dan mengapa kemudian undangan tersebut yang dipilih, Pak? Jadi memang setiap kali sidang Majelis Umum PBB itu mempergunakan kesempatan seluruh negara di dunia berkumpul di markas besar PBB. Itu ada banyak sekali pertemuan atas berbagai isu yang berlangsung. Dan hingga saat ini kita sudah menerima undangan sekitar 258 pertemuan. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang bisa saya highlight. Yang pertama tentunya adalah penyampaian pidato Bapak Presiden pada General Debate sidang Majelis Umum yang akan berlangsung pada hari Selasa pagi tanggal 23 September. Bapak Presiden akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat. Nah, cuman yang yang banyak nggak diketahui publik adalah dari tahun ke tahun PBB itu memiliki praktek kebiasaan di mana Brazil itu selalu mendapat giliran pertama dan Amerika Serikat selaku tuan rumah selalu mendapat giliran kedua. Jadi sebenarnya Presiden Indonesia itu mendapat giliran pertama di luar praktek kebiasaan tersebut. Nah, yang kedua itu juga adalah pertemuan mengenai proses perdamaian Timur Tengah yang ingin dimajukan dengan mendorong dan membela konsep two state solution. Nah, ini Indonesia juga menjadi salah satu anggota core group bersama dengan Prancis, Saudi Arabia dan sejumlah negara lainnya. Dan tujuannya itu adalah untuk menggalang sebanyak mungkin dukungan dari negara-negara di seluruh dunia untuk mengakui State of Palestine, untuk mengakui negara Palestina, sehingga proses perdamaian yang dimajukan itu dapat berkeadilan bagi bangsa Palestina. Nah, tahun ini juga menjadi 80 tahun peringatan berdirinya PBB, sehingga perhatian besar juga adalah reformasi sistem multilateral. Bagaimana menjadikan PBB itu lebih efisien, tapi juga lebih efektif dan lebih responsif bagi perkembangan zaman. Pak Bowo, soal two-state solution ini kan juga baru saja ada New York Declaration ya Pak, dan juga di mana ada 142 negara kemudian yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan juga akan ada negara-negara yang menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Dinamikanya akan seperti apa Pak sampai 23 September nanti? Karena kan ini masih ada beberapa hari begitu. Apakah kemungkinan akan bertambah atau seperti apa? Ada potensi perubahan sikap mungkin? Ya, jadi proses ini sebenarnya proses yang sudah berjalan cukup lama, dimulai di awal tahun ini sebagai salah satu hasil dari Emergency Special Session atau sidang darurat Majelis Umum PBB, antara lain menyikapi krisis yang terjadi di Gaza dan juga fatwa Mahkamah Internasional mengenai status Palestina.
Dan kemudian digulirkanlah proses two-state solution ini. Nah, New York Declaration ini sendiri juga disepakati di tingkat menteri pada bulan Agustus yang lalu, dan kemudian belum lama ini dibawa ke sidang majelis umum untuk mendapatkan endorsement dari negara anggota PBB yang lebih besar. Nah, jadi jumlah dukungan yang besar itu 142 itu menunjukkan bahwa mayoritas negara-negara di dunia itu mendukung negara Palestina, mendukung proses perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara. Nah, dari Februari sampai dengan saat ini dan bahkan masih terus berlangsung, negara-negara yang menjadi core group ya, termasuk Indonesia, itu baik melalui berbagai pernyataan resmi maupun upaya-upaya ekstra itu berusaha untuk mengajak lebih banyak negara lagi yang belum mengakui Palestina menjadi mengakui. Dan dari awal tahun ini kan kita saksikan semakin banyak tuh ya negara-negara yang memberikan pengakuan. Harapan kita masih akan ada lagi harapan kita. Nah, jadi saya juga ingin mengajak semuanya untuk sama-sama berdoa, tapi juga yakin ya bahwa semakin banyak negara di dunia yang akan mendukung perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana bangsa Palestina, sebagaimana Indonesia selalu suarakan sejak dahulu. Baik. Pak Hari Prabowo, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas Bapak sampai dengan rangkaian High Level Week ini berakhir. Terima kasih Bapak. Ya, itu tadi pemirsa wawancara kami, dan tentunya terkait dengan agenda-agenda berikutnya, bukan hanya pada general debate tapi juga ada berbagai pertemuan tematik yang membahas berbagai isu strategis secara global, baik itu terkait perubahan iklim, kemudian terkait perdamaian, terkait dengan bagaimana penghapusan senjata nuklir, dan berbagai topik-topik lainnya yang ini akan dihadiri juga oleh delegasi dari Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Glory dan Jose. Ya, Marcelina, apakah Anda sudah mendapatkan informasi rangkaian apa dari Presiden Prabowo Subianto yang akan berlangsung pada esok hari? Baik, untuk esok hari, informasi yang kami dapatkan dari pihak istana ataupun berbagai otoritas dari Indonesia yang berada di New York saat ini, bahwa untuk hari Minggu 21 September ini akan ada agenda internal dari Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian di hari Seninnya ini akan dilanjutkan dengan berbagai pertemuan terkait dengan sidang Majelis Umum PBB. Di tanggal 22 September nanti sudah tercatat akan ada bilateral dengan Sekjen PBB. Kemudian juga di tanggal 22 ini, seperti tadi dari wawancara kami disampaikan, akan ada konferensi two-state solution. Ini yang menjadi inisiasi dari dua negara, yaitu Arab Saudi dan Prancis. Tetapi Indonesia ini juga menjadi salah satu negara yang juga berkontribusi dalam two-state solution, konferensi two-state solution, dan juga yang sudah dideklarasikan pada 12 September lalu menghasilkan ada 142 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Dan di tanggal 22 September nanti ini akan kembali ditegaskan, dan diharapkan juga akan ada negara-negara lainnya yang secara tegas menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina, yang juga akan diakui sebagai negara yang berdaulat begitu. Dan selain itu, selain di tanggal 22, kita juga melihat di tanggal 23 ini akan ada general debate, atau bisa kita katakan ini adalah acara intinya begitu ya, panggung di mana para kepala negara ataupun kepala pemerintahan ini akan menyampaikan sikap mereka terhadap berbagai isu strategis global, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang akan berbicara di urutan ketiga. Kalau kita berbicara soal mekanismenya, ini setiap pembicara atau katakanlah kepala negara ini mendapatkan waktu selama 15 menit untuk berpidato, dan rencananya akan dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam di tanggal 23 September nanti. Artinya kalau di urutan ketiga, Presiden Prabowo diperkirakan ini akan mulai berbicara di pukul 23.30 atau jam setengah 12 malam, selama kurang lebih 15 menit. Kalau nanti banyak pertanyaan begitu ya, apa yang akan menjadi isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto, ini sudah ada memang beberapa kisi-kisi atau
kebocoran begitu, seperti tentunya ini soal isu Palestina, kemudian juga dukungan dari pemerintah Indonesia untuk reformasi PBB, dan tentunya ada berbagai aspek lainnya. Ini kita akan nantikan bersama terkait dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, selain di tanggal 23 nanti, ada informasi bahwa memang Presiden akan kembali melanjutkan perjalanan kenegaraan di berbagai negara berikutnya. Jadi sejauh ini jadwal yang kami terima bahwa tanggal 24 September ini Presiden akan meninggalkan New York, Amerika Serikat. Untuk sementara demikian, Jose dan Glory, kami kembalikan ke Anda. Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.